Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernard Zainul Zidan akan menjelaskan bab 4 mengenai pengguna dan pengembang sistem. Yang pertama ada dukungan sistem organisasi bagi informasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung seluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan manajer tingkat strategis perusahaan dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah untuk mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Selanjutnya ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi meliputi hardware, software, dan spesialis informasi. Spesialis informasi meliputi analis sistem, administrator basis, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Selanjutnya ada struktur organisasi layanan informasi. Tren dari struktur organisasi tersentralisasi ke desentralisasi perusahaan. Perusahaan mulai mendesentralisasi kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Selanjutnya ada struktur organisasi inovatif. Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Sebagai sistem atas dukungan ini, para peneliti SIM mengidentifikasi 3 struktur inovatif yang disebut. Pertama ada model sekutu, yang kedua ada model platform, yang ketiga ada model terskala. Selanjutnya ada komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir adalah suatu pendekatan di mana pengguna mengembangkan aplikasinya sendiri. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh, yaitu dampak pendidikan komputer, yang kedua antrian layanan informasi, yang ketiga murahnya peranti keras, yang keempat peranti lunak siap dipakai. Selanjutnya ada keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama ada menyamakan kemampuan dan tantangan, yang kedua ada mempersempit jarak komunikasi. Manfaat-manfaat di atas akan menghasilkan pengembangan sistem yang lebih baik daripada yang dihasilkan oleh spesialis informasi yang mencoba untuk melakukan sendiri sebagian besar pekerjaannya. Selanjutnya ada resiko dari komputasi tadi. Yang pertama ada sasaran sistem yang buruk, yang kedua ada sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, yang ketiga pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, yang keempat ada hilangnya integritas data, yang kelima hilangnya keamanan, yang keenam hilangnya kendali. Lalu ada pengetahuan pengembangan sistem meliputi yang pertama ada pengetahuan komputer. Pengetahuan komputer itu sendiri adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada pengetahuan informasi, yaitu pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecah masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Yang ketiga ada proses pengembangan sistem, yaitu terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Yang keempat ada teori sistem, yaitu menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Selanjutnya ada keahlian pengembangan sistem. Yang pertama ada keahlian komunikasi, yaitu melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau gambar. Selanjutnya ada kemampuan analitis, yaitu melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respons atau solusi. Yang ketiga ada kreativitas, adalah penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Yang keempat ada kepemimpinan leadership, adalah kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya ada kantor maya.
Kantor Wayan mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekommuting dan disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Telekommuting sendiri adalah suatu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Lalu untuk hoteling adalah penyediaan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Selanjutnya ada keuntungan kantor maya. Biaya fasilitas yang rendah. Yang kedua ada biaya peralatan yang rendah. Yang ketiga ada berkurangnya penghentian kerja. Yang keempat ada kontribusi sosial. Selanjutnya ada kerugian kantor maya. Yang pertama ada moral yang rendah, yaitu sejumlah faktor dapat menyebabkan moral karyawan yang rendah. Salah satunya adalah tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerja. Yang kedua ada kekhawatiran akan risiko keamanan. Keamanan data dan informasi dapat lebih sulit untuk dikendalikan dalam lingkungan maya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan.